Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlega Pet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022 ya. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Padlega Pet Channel, channelnya terbaik di seluruh dunia. Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, komen, like, and share ya guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya. Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, buruan tonton videonya karena sudah terpetuh. Dan yang belum subscribe dulu sekarang, aku tunggu kebaikan kalian. Aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Nah jadi ya guys ya, aku saat ini berada di kawasan Undip ya, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di depan jembatan Esikatak ya. Tuh, jembatan seperti ini ya. Nah, kali ini ya, pada video kali ini aku ingin menyampaikan atau mempresentasikan tugas kuliah. Nah, untuk mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Dosennya itu Prof. Irawati. Dan ini ya, aku satu kelompok berdua bersama teman aku yang bernama Nia Zizova ya. Gitu. Oke, langsung saja ya guys ya. Jadi tema pada kelompok aku itu ya tentang penyelenggaraan sengketa dagang internasional antara penjual dan pembeli dalam transaksi e-commerce. Nah, kita mulai dulu dari ya pendahuluannya ya guys, atau latar belakangnya. Jadi ya, ini di era globalisasi saat ini teknologi itu semakin berkembang dengan sangat pesat. Batas-batas negara dan jarak semakin dipersempit oleh kehadiran teknologi, khususnya teknologi informasi atau internet. Nah, salah satu pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu pada sektor perdagangan, begitu ya guys ya. Nah, dalam tatanan internasional juga terjadi hal yang sama, bahwasanya banyak banget para penjual barang dan jasa itu memanfaatkan internet untuk memasarkan produk dan menjangkau langsung ke konsumen ya. Nah, tidak hanya konsumen secara nasional ya, namun juga konsumen secara internasional ya. Nah, baik itu bersifat bisnis to bisnis maupun bisnis to consumer. Perilaku transaksi bisnis yang memanfaatkan internet dewasa ini dikenal dengan e-commerce, begitu ya guys ya. Nah, keunikan dari pengaturan tentang e-commerce ini yaitu pelaku usaha dan konsumen tidak berhubungan secara langsung dan tidak membuat kesepakatan secara langsung, gitu ya guys ya. Nah, mereka ini mendasarkan transaksi jual beli ya, itu atas kepercayaan atau trust atau satu sama lain, begitu ya guys ya. Nah, kondisi ini tentu ya sederajat
menimbulkan berbagai akibat hukum dengan segala konsekuensinya yang didapatkan. Nah, dengan segala konsekuensi tersebut ya, terutama apabila salah satu pihak itu melakukan one prestasi atau perbuatan melawan hukum sehingga timbullah terjadi sengketa. Nah, urgensi dari permasalahan ini ya, antara pihak-pihak yang merupakan produk dari dua negara yang berbeda melakukan timbul masalah ya, penempatan hukuman dari negara tersebut. Nah, hal ini menjadi salah satu penghambat tersulit masa depan e-commerce sebagai ya salah satu pihak ya sebagai pasar publik, yaitu masalah penyelesaian sengketa dagang secara internasional antara pembeli dan penjual. Nah, setelah penyelesaian sengketa dagang internasional ini ya, dalam transaksi e-commerce berlangsung, maka timbullah ya suatu permasalahan hukum baru, yaitu mengenai cara eksekusi ganti kerugian dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Nah, ini apabila pihak yang bersengketa tersebut berada di dalam negara yang berbeda dengan dua sistem hukum yang berbeda pula, maka timbullah ya satu pertanyaan atau beberapa pertanyaan mengenai bagaimana cara eksekusi dan mekanisme penyelesaian ganti rugi tersebut ya. Nah, lalu apa sih rumusan masalah ya dari ya paper ini ya? Oke, yang pertama itu aku akan jelaskan ya bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa ya dagang internasional dalam transaksi e-commerce. Yang kedua itu bagaimana pihak hukum penyelesaian sengketa dagang internasional dalam transaksi e-commerce ya. Dan yang ketiga itu ya bagaimana mekanisme ganti rugi lintas negara dalam penyelesaian transaksi e-commerce ini gitu. Oke, langsung saja kita masuki ke pembahasan ya guys. Yang pertama ini ya guys, itu upaya hukum penyelesaian sengketa dagang internasional dalam transaksi e-commerce. Nah, ini secara konvensional ya, penyelesaian sengketa dunia bisnis dalam perdagangan, perbankan ya. Lalu ada upaya proyek pertambangan minyak dan gas ya, energi, infrastruktur dan sebagainya. Nah, ini adalah melalui proses legalisasi ya. Nah, dalam proses
litigasi menempatkan ya para pihak saling berlawanan satu sama lain. Nah, selain itu juga penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir atau ultimatum medium setelah alternatif penyelesaian sengketa. Ya. Nah, oke, aku jelaskan ya. Upaya A, upaya preventif ya, dalam arti sebagaimana segala upaya yang dilakukan mencegah terjadinya suatu peristiwa atau keadilan yang tidak diinginkan atau kerugian. Nah, ini berbagai usaha ya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian seperti yang pertama ya, kehati-hatian konsumen dalam bertransaksi. Nah, ini beberapa hal yang patut diperhatikan konsumen dalam bertransaksi, diantaranya ya, keadaan dan tingkat keamanan website pelaku usaha ya. Nah, ini terutama pelaku usaha kontrak baru dan ketentuan tersebut ya dalam transaksi e-commerce ini ya. Nah, hukum yang berlaku dan kompetensi forum di mana pelaku usaha di negara maju selalu memiliki kecenderungan untuk memberlakukan hukum dan forum di negara pelaku usaha serta konsumen yang menggunakan kartu kredit dalam transaksi e-commerce ini ya. Oke, yang kedua itu ada self regulation ya. Dan pelaku usaha self regulation ini dapat dilakukan dengan memperbaiki cara transaksi, sistem keamanan, pembayaran, pengiriman barang, dan juga penyelesaian sengketa ya. Apabila terjadi perselisihan. Nah, hal ini ya tentunya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan banyaknya konsumen yang bertransaksi pada website tersebut ya. Nah, yang ketiga ini ya, pengawasan dan perlindungan oleh pemerintah maupun ya badan yang terkait, kewajiban pemerintah untuk melakukan perlindungan yang tercantum dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi secara Elektronik. Nah, sedangkan untuk pengawasan tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Oke, yang B ya, itu bagaimana sih upaya preventif, upaya represifnya ya guys, maksudku. Nah, ini dilakukan penyelesaian non litigasi ya dalam pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan definisi tentang alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi ya,
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati ya oleh beberapa pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilasi, dan penilaian para ahli gitu ya guys ya. Nah, dilalui ada beberapa hal. Yang pertama itu melalui konsultasi. Ya, jadi ini konsultasi ini merupakan ya suatu tindakan ya yang bersifat personal antara berbagai pihak ya. Gitu. Yang kedua itu melalui negosiasi ya. Nah, ini mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 1851 sampai pasal 1864 KUHP Perdata. Gitu. Ini yang mana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak ya. Gitu. Oke, yang C-nya itu ya mediasi atau penengahan. Nah, mediasi ini merupakan ya proses pemecahan masalah di mana pihak luar tidak memihak dan netral ya terhadap yang bersengketa. Nah, yang ke D itu ada konsilasi ya atau pemufakatan. Nah, ini merupakan penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga gitu. Di mana konsilator tersebut bersifat aktif ya dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumus langkah-langkah penyelesaian sengketa tersebut. Oke, yang ke E itu ada arbitrase menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Dan arbitrase penyelesaian sengketa ini disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa dan ya data di luar pengadilan umum yang didasarkan dari perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa gitu. Oke, yang ketiga ini ada pilihan. Oke, yang bagian kedua ya. Pilihan umum penyelesaian sengketa dagang internasional dalam transaksi e-commerce. Nah, ini dibagi menjadi 3 hal. Oke, yang pertama itu ada hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa transaksi dagang internasional secara elektronik. Nah, ini ya dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk menentukan hukum yang berlaku bagi transaksi e-commerce ini dilakukan maka dari berbagai pihak tersebut ya sebagaimana ya menentukan hukum mana yang berlaku ya. Apabila terjadi sengketa di kemudian hari gitu. Yang B itu ada pilihan hukum para pihak ya. Ini terutama ada 4 macam pilihan hukum yang dikenal dengan hukum berdata internasional, yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap, dan pilihan hukum yang secara hipotesis gitu. Nah, selanjutnya itu ada asas-asas hukum perdata internasional. Nah, dalam perdata internasional terdapat teori yang menentukan hukum mana yang berlaku bagi suatu kontrak internasional. Contohnya ada teori Lex Loci Contractus, ada teori Mailbox, dan teori Declaration. Nah, selanjutnya ya yang ketiga itu ya mekanisme ganti rugi lintas negara penyelesaian sengketa transaksi e-commerce. Jadi ini ada 3 hal ya. Yang pertama itu ada mekanisme penyelesaian ganti rugi secara langsung dengan jalan damai atau sukarela. Dan ini menurut pasal 19 ayat 1 dan 3 Undang-Undang PK yang mengatur tentang konsumen yang merasa dirugikan gitu. Yang B ya,
mekanisme penyelesaian ganti rugi e-commerce melalui non-litigasi. Nah, apabila ganti rugi terdapat putusan arbitrase asing, maka agar putusan dapat dijalankan di Indonesia, maka berdasarkan pasal 67, pasal 68, dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1993 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang pada intinya ada 4 tahapan, yaitu 1. Tahapan penyerahan dan pendaftaran putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua itu tahap permohonan dan pelaksanaan putusan, dan yang ketiga itu ada tahap perintah pelaksanaan putusan, dan yang keempat itu adalah pelaksanaan perintah putusan gitu. Yang ketiga itu ada mekanisme penyelesaian ganti rugi e-commerce ya, melalui litigasi dalam peradilan Indonesia. Terdapat 4 tahap eksekusi putusan. Yang pertama itu adalah permohonan eksekusi, yang kedua itu unmanning, yang ketiga itu ada permohonan sita eksekusi, yang keempat itu penetapan eksekusi, dan yang kelima itu adalah lelang. Nah, kesimpulannya seperti ini ya guys ya. Berdasarkan hasil dari pembahasan, maka dapat ditarik berbagai kesimpulan. Terdapat upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa dagang internasional ya dalam transaksi e-commerce. Sedangkan pilihan hukum yang dikenal dalam hukum perdata internasional yaitu pilihan hukum secara tegas, pilihan hukum secara diam-diam, pilihan hukum yang dianggap, dan pilihan hukum secara hipotesis. Yang kemudian ya, mekanisme ganti rugi lintas negara dapat penyelesaian sengketa transaksi e-commerce terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ganti rugi yang dilakukan secara sukarela, ganti rugi melalui non-litigasi, dan melalui litigasi. Nah, mungkin ini saja yang bisa aku sampaikan dari presentasi kelompok aku ya. Saya Fadliansah dan juga Nia Azizova mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.